Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu sehat dan tentunya selalu berbahagia ya saudara ya. Dan kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa, hari ini di tengah-tengah kita di studio kita telah kedatangan narasumber yang masih juga perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Dan hari ini kita akan membicarakan topik mengenai hak anak di masa pandemi COVID-19. Dan di samping itu telah hadir narasumber seorang psikolog klinis anak dan remaja, ada Dewa Ayudiah Tri Paramita Putrinida, SPC MC Psikolog. Kita akan langsung sapa narasumber kita. Swastiastu Kak Dia. Sehat ya? Sehat. Ini udah yang kesekian kali kita sharing di sini ya Kak ya, dan tapi topik kita selalu berbeda-beda. Hari ini kita akan berbicara soal hak anak di masa pandemi COVID-19. Tapi Kak Dia masih sehat sampai sekarang selalu ya? Ya, astagfirullah sehat terus. Supaya bisa share materi gitu kepada saudara di rumah terkait dengan anak hari ini. Kita akan berbicara soal hak anak di masa pandemi COVID-19 Kak Dia. Ini dari kemarin sebelum percakapan hari ini Nitya sudah sempat baca juga materi yang telah dibawa yang telah dikirim oleh narasumber kita. Kita berbicara tentang hak anak ya Kak ya. Apalagi sebentar lagi kita akan menyambut Hari Anak Nasional ya, tanggal 23 Juli mendatang. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang hak anak nih saudara, kan sebentar lagi kita akan memperingati Hari Anak Nasional, dan kita juga harus tahu nih kalau dari psikolog sendiri sebenarnya kalau anak-anak itu rentan usia berapa Kak Dia? Oke, kalau kita bicara terkait dengan rentangan usia untuk anak-anak, memang rujukan utamanya karena kita bicara terkait hak anak adalah Undang-Undang Dasar. Kalau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu mengisyaratkan bahwa hak anak itu adalah, atau usia yang disebut dengan anak-anak adalah usia 0 sampai 18 tahun. Ini juga sejalan dengan paparan dari UNICEF. Jadi kalau kita lihat tadi 0 sampai 18 tahun, kita melihat bahwa ternyata bayi yang dalam kandungan pun sudah memiliki hak, sudah punya hak dari nol ya, dari masih belum kelihatan ternyata dia sudah punya hak. Iya, berarti anak dari 0 sampai dengan 18 tahun itu masih masuk kategori anak nih ya, buat saudara di rumah yang masih bingung nih tentang usia rentan anak. Tapi memang seperti yang sudah disampaikan juga, ternyata anak yang belum lahir pun sudah punya hak gitu ya. Tapi sebelum kita bahas tentang hak nih, kan memang tujuannya kita memperhatikan hak anak itu adalah untuk memberi yang terbaik begitu ya Kak Dia ya untuk anak. Sebenarnya apa sih hal yang penting gitu yang harus kita perhatikan? Yang penting untuk anak itu apa Kak sebenarnya? Selain kebahagiaan atau bermain, apa yang lebih penting dari itu? Kalau kita bicara kaitannya dengan hak anak, memang dari hak-hak yang dijabarkan dari bagian dari hak anak ini memang semuanya mencakup kebutuhan pokok dan dasar dari anak itu sendiri untuk dia bisa berkembang dengan optimal dan mencapai perkembangan yang paling baik dari anak itu sendiri. Kalau ditanya apa sih yang paling penting, tentu kita bicara yang pertama dari hak-hak anak itu sendiri. Yang pertama adalah dia memiliki kebutuhan dasarnya untuk hidup dan berkembang dengan baik. Kemudian juga dilindungi. Dan yang terakhir adalah dia bisa berpartisipasi dengan baik. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah ya tadi hak-hak anak ini seluruhnya dipenuhi. Oke. Berarti yang terpenting dari anak ini adalah ketika semua orang, termasuk orang dewasa dan orang tua itu paham gitu ya Kak ya soal hak anak gitu. Karena selama ini yang kita perhatikan, oh yang penting anak-anak tertawa gitu, makannya baik, itu berarti dia udah bahagia nih. Tapi ternyata lebih dari itu ya Kak, kita harus perhatikan hak untuk hidup itu yang sudah disebutkan tadi, hak untuk hidup itu berarti sejak 0 itu sudah punya ya Kak Dia ya. Itu gimana Kak untuk hak itu ada apa saja Kak? Kalau kita melihat untuk hak hidup anak yang usia 0, kita mungkin melihat 0 tahun, 0 bulan pun udah punya hak untuk hidup gitu ya. Ini kita lihat mungkin kalau kita kaitkan dengan masa pandemi ya, karena kita saat ini berada dalam kondisi pandemi, mungkin kita mendengar anjuran dari Badan BKKBN terkait dengan penundaan kehamilan misalnya. Kenapa itu dilakukan? Adalah karena anak itu dari usia 0 punya hak hidup. Hak hidup ini adalah bagaimana dia bisa berkembang dengan optimal, termasuk kemudian kebutuhan dia untuk akan kesehatan, kemudian layanan perkembangan di dalam kandungan. Itu kenapa ketika misalnya terjadi pandemi corona ini kan terbatas. Kemudian ketika misalnya terjadi kehamilan yang tidak terduga dengan kondisi saat ini, kemungkinan munculnya aborsi juga meningkat. Padahal itu tadi anak itu udah punya hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini yang kemudian kalau misalnya dilanggar, ya itu adalah bagian dari pelanggaran dari hak anak. Oke, berarti
kita berbicara sedikit soal beberapa peraturan pemerintah yang saat ini ada ya di tengah pandemi. Menunda kehamilan itu berarti bukan mengambil hak hidup anak, justru itu mempertahankan atau menjaga hak hidup anak itu ya Kak Dia ya? Iya, karena jangan sampai ketika misalnya terjadi kehamilan yang tidak direncanakan, kemudian keputusan atau misalnya perencanaan selanjutnya tidak matang sehingga pemenuhan hak-hak anak ini menjadi tidak dapat dilakukan dengan baik. Oke, baik ya, karena memang dari nol sudah punya hak gitu, jangan sampai istilahnya anaknya sudah ada gitu tapi ternyata orang tuanya tidak siap, tambah lagi dengan kondisi sekarang yang serba-serbi ya Kak. Ya, wah, berarti itu hak untuk hidup gitu, jangan sampai salah tangkap lah ya, hak untuk hidup. Oh, nggak boleh hamil nih, berarti kita nggak boleh memberi hidup untuk anak, berarti bukan seperti itu berarti. Ya, sampai anaknya hanya hidup saja. Iya, tapi kebutuhan yang lain tentunya tadi sandang dan pangan, makanan, gizi yang baik, kesehatan, itu yang menjadi hak. Kebutuhan anak kan tadi sebelum kita lebih lanjut nih Kak ya ke hak-hak anak yang ada 3 tadi. Kebutuhan anak, memangnya kebutuhan anak itu apa sih Kak? Kalau dari psikologi sendiri itu kebutuhan anak itu ada apa saja? Kalau kita bicara terkait dengan pemenuhan kebutuhan, tentu ada faktor fisik dan psikologis di sana yang dilihat agar anak ini mampu berkembang dengan optimal. Mungkin kita mundur sedikit ya Nitya ya. Kenapa kemudian hak anak ini menjadi spesial? Padahal kan sebenarnya hak anak ini sebenarnya bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Dan sebenarnya kita sendiri pun ya punya hak yang sama untuk itu. Tapi kenapa kemudian anak ini menjadi spesial dengan punya haknya sendiri? Karena balik lagi anak-anak ini punya kerentanan yang berbeda, di mana haknya ini bisa jadi terabaikan karena faktor orang-orang di sekitarnya. Itu kenapa mungkin dibuatkan konvensi oleh PBB yang khusus membahas terkait dengan hak anak. Belum lagi sebenarnya kalau kita mau melihat hak anak ini bukan hanya harus dipenuhi oleh orang tua, tapi masyarakat dan juga pemerintah. Itu kenapa kita sebagai bagian dari masyarakat atau mungkin nanti bagian dari pemerintah harus bisa memahami apa saja hak-hak anak dan bagaimana pemenuhannya. Oke, berarti hak anak itu tidak hanya perlu diketahui oleh orang tua gitu ya, tapi memang semua lini masyarakat itu harus paham dengan hak anak, apalagi sudah sampai dibahas PBB ya dan sebagainya. Berarti memang orang tua, kemudian keluarga, kakak adik, sanak saudara juga penting untuk memahami itu. Apa yang terjadi kalau misalkan anak itu tidak terpenuhi begitu Kak hak-haknya? Tentu ketika pemenuhan kebutuhan akan hak-hak anak ini tidak terpenuhi, tentu perkembangannya, kemudian kondisi anak ini tidak akan mencapai kondisi yang maksimal. Kenapa tadi mungkin alasannya kok semua orang sih, padahal kan itu anaknya dia, harusnya dia aja dong yang memfokuskan untuk hak anak. Karena balik lagi, pelanggaran hak-hak anak ini itu justru dilakukan oleh orang-orang di sekitar. Semua orang punya potensi untuk melakukan itu. Orang tua punya potensi yang besar, kemudian masyarakat dalam setting sekolah misalnya, atau pemerintah sendiri. Gitu. Jadi pemenuhan akan hak anak dan pengetahuan ini menjadi sangat penting sekali. Iya, nanti kita akan bahas soal itu ya, pelanggaran hak-hak anak. Tapi memang saat ini anak itu kita bisa bilang kan generasi penerus gitu ya Kak ya. Benar. Jadi memang sudah sepatutnya orang tua atau orang-orang di sekitar anak itu suportif gitu untuk mendukung perkembangan anak ini gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang hak anak ya, sebelum nanti kita masuk lagi, bagaimana dengan pola asuh Kak? Apakah itu juga memang harus dipahami oleh semua orang selain orang tua saja? Oke, kalau kita bicara tentang pola asuh, tentu itu menjadi bagian yang penting. Pengasuhan harus dipahami oleh siapa? Harus dipahami oleh orang yang melakukan pengasuhan. Karena kan pengasuhan saat ini tidak hanya bertumpu pada orang tua, bisa saja caregivernya juga berbeda. Misalnya pengasuhan dilakukan oleh kakek nenek, pengasuhan dilakukan oleh asisten rumah tangga, atau pengasuhan dilakukan oleh lembaga lainnya. Jadi tentu kalau bicara terkait pengasuhan, semua orang yang melakukan pengasuhan harus mengerti tentang pengasuhan. Iya, karena tidak hanya orang tua saja ya Kak ya. Kalau misalkan orang tua kasih pola asuh ternyata di sekolah ternyata kasihnya B. Itu kan ya jadinya tidak sinkron atau tidak sejalan gitu orang tua dengan dia. Dan tentunya berarti kalau pola asuh yang salah juga mengambil hak anak ya Kak ya? Iya, tentu. Mengambil atau merampas hak anak juga ya Kak? Melakukan pelanggaran lah terhadap hak anak itu sendiri. Karena kan pengasuhan bagaimana anak itu dibesarkan tentu memperhatikan kebutuhan anak dan hak-hak anak itu sendiri. Oke, berarti hak anak itu adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan tidak hanya oleh orang tua, yang menyangkut apa yang harusnya anak itu dapatkan untuk keberlangsungannya dia gitu. Iya, ya. Kalau lebih begitu ya, berarti memang
hak anak itu penting. Kan tadi Nitya menarik juga Kak, usia 0 sampai dengan 18. Wah, usia 0 ternyata sudah punya hak gitu. Masih dalam perut gitu, yang dimana pada saat itu berarti orang tua yang mengambil peran. Benar. Tadi ada hak untuk hidup. Kemudian selanjutnya juga yang kita tahu ada hak untuk tumbuh dan berkembang ya kan. Itu juga salah satu hak yang harus dimiliki, yang harus didapatkan oleh anak ya. Itu hak untuk tumbuh dan berkembang itu seperti apa Kak? Oke. Tumbuh dan berkembang ini dalam artian bahwa setiap anak punya waktu, punya kesempatan untuk bisa tumbuh dan berkembang, tidak hanya secara fisik. Kalau fisik kan kita bicara tinggi badan mungkin, berat badan mungkin, kan, tetapi ketika kita bicara terkait dengan psikologis, tentu ada aspek-aspek yang lain. Misalnya anak-anak ini perlu waktu untuk meningkatkan self esteem-nya, kemudian rasa percaya diri anak, kemudian juga aspek-aspek di mana dia butuh untuk berinteraksi secara sosial. Nah, pemenuhan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang ini yang perlu. Di mana kalau salah satu aspek yang penting juga adalah ketika pemenuhan hak untuk tumbuh dan berkembang adalah anak ini punya waktu untuk bermain, kemudian punya waktu untuk berekreasi, dan punya waktu untuk beristirahat. Nah, itu yang sering kali menjadi dilanggar oleh dilupakan gitu tanpa sadar. Karena kalau kita lihat dari bahasanya nih, tumbuh dan berkembang, oh berarti fisik. Kita tanpa sadar seperti itu ya. Wah, ternyata faktor psikologis salah satunya rekreasi, kemudian tadi ada bermain, istirahat juga perlu. Tapi di masa pandemi sekarang kan tentunya hak untuk bermain dan rekreasi agak sedikit terhambat. Kita akan bahas sampai selanjutnya soal itu. Saudara, kita masih akan membahas mengenai hak anak di masa pandemi COVID-19, tapi setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.